Kajian hati. Bunda. Iya Teteh. Ada yang mau nanya lagi nih. Silakan. Di sebelah manakah? Mbak Ada Maya ya Maya. Mbak Maya yang mana? Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya dari Kunciran. Ustadz, saya mau bertanya, saya menikah udah 10 tahun. Tapi suami jarang ngasih nafkah. Saya sudah bantu, tapi nggak ada niat baik buat dia makin berubah. Niat dia cari nafkah itu tiap hari keluar, tapi setiap pulang ke rumah selalu bilang belum dapat uang. Sedangkan saya di rumah punya 2 anak. Saya sudah bantu bekerja dia, tapi dia tetap mengandalkan saya. Selama 10 tahun ini saya sudah diuji segala macam. Dari saya sudah maafkan, sampai 10 tahun ini tetap masalah nafkah. Dia sehat Ustadz, tapi dia nggak mau cari usaha yang lain yang pasti jelas nafkahnya tuh untuk kami sehari-hari. Saya mohon untuk gimana caranya saya sabar nerima keadaan saya yang sekarang yang gak tahu sampai kapan suami saya itu bakal berubah. Ya. Itu aja Ustadz. Ya. Suami apa sekarang aktivitasnya? Ojol. Ojek online. Ojek online. Ya. Mbak ngebantu apa untuk suami? Kadang saya disuruh tetangga ya buat jaga toko sembako, apa aja saya kerjain. Disuruh orang ngantar jemput kemana saya kerjain. Mbak udah pernah bilang ke suami izin untuk mencari aktivitas yang lain selain yang hari ini dilakukan? Selalu sering saya bilang. Apa jawaban beliau? Jawaban dia, emang nyari kerja gampang. Setiap saya bantu kerja, semua beban dilimpahin ke saya. Selalu dia nggak pernah ngasih nafkah. Setiap bulan bayar kontrakan, saya yang berusaha gimana caranya saya bisa kebayar. Meskipun saya bilang belum bayar, tapi dia tetap tenang Ustadz. Oh, jadi dari awal pada saat menikah Mbak sudah tahu bahwa suami tidak menafkahi. Ya, saya kira bakal ada perubahan, tapi ternyata nggak ada. Oh. Jadi yang ingin ditanyakan adalah bagaimana saya bisa bertahan, entah sampai kapan suami saya bisa berubah ya. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih Teteh. Ya. Baik Ustadz. Bunda. Satu, suami itu wajib mencari dan memberi nafkah untuk keluarga. Hukumnya apa? Wajib. Kemuliaan seorang suami itu ada pada usaha dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Bedakan antara belum ada rezeki dengan tidak mau nyari rezeki. Sama atau beda? Bedakan antara belum dapat dengan malas. Kalau dia nggak mau gerak, kalau dia nggak mau usaha, kalau dia nggak punya tekad untuk memperbaiki diri, namanya belum dapat. Namanya bukan belum dapat, namanya malas. Maka Ahilman cukup sedih dengan pertanyaan Kak Maya barusan. Yang beliau 10 tahun bertahan dengan suami yang malas, dengan suami yang tidak punya itikat baik untuk bekerja dengan baik. Walaupun mungkin sudah bekerja. Saya kasih amalan langit yang bisa melancarkan rezeki. 1, sholat tahajud. Para ayah, para suami,
Kalau ingin rizkimu diperbaiki, sederhana, perbaiki sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka, wal akibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Dan bersabar-sabarlah dengan sholat. Kalau sholatnya udah benar, jangan pernah khawatir dengan rezeki. Kami yang akan menjamin rizkimu. Sebagai akibat engkau bertakwa kepada Allah. Satu, sholat yang wajib udah pasti, kalau mau lebih cepat tahajud. 2, sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat sholat duha setiap pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. 3, sholat qobliyah dan ba'diyah. Kalau mau lebih dipercepat, segala kebaikan datang, coba maksimalin qobliyah dan ba'diyah. 1 sholat. 2, sedekah. Teteh, ayo perbaiki sedekahnya. Sedekah tidak harus uang. Senyum sedekah bukan. Berbuat baik sedekah bukan. Nyenengin orang sedekah bukan. Poinnya jadi orang baik. Karena rezeki hanya akan datang bersama orang baik. Yang ketiga, silaturahmi. Banyak relasi, banyak rezeki. Betul? Jangan menutup diri pada kebaikan. Kalau ada kesempatan, ambil. Kalau ada peluang, ambil. Kita nggak tahu, mungkin rezeki kita dapatnya dari situ. Sholat, sedekah, silaturahmi. Semoga pemirsa yang hari ini sedang pusing urusan rezeki, sedang galau gelisah urusan rezeki, ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sholat, sedekah, silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Teteh. Bunda, maaf nih aku mau tanya. Tadi waktu Bunda lagi mengikuti kajian hati, aku sempat perhatiin matanya Bunda tuh sering ngedip. Itu kenapa ya? Iya Teh, akhir-akhir ini kalau membaca lama itu mata saya terasa capek. Apalagi kalau tulisan di bukunya kecil, rasanya pegel. Oh tenang Bunda, karena aku ada solusinya. Ini dia Renovit Gold. Mengandung 25 vitamin dan mineral lengkap untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Renovit Gold ini mengandung beta karoten dan lutein yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Dengan melindungi retina mata dari efek penuaan dan paparan cahaya yang berlebih. Tapi Teh, saya punya penyakit diabetes. Nah, Renovit Gold mengandung L-carnitin untuk bantu mencegah obesitas. Ekstrak kuperzin untuk menjaga agar tidak cepat pikun. Nih buat Bunda. Untuk usia Teteh bisa? Nah, kalau untuk usia kayak aku, minumnya ini. Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Teh, belinya di mana? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah, buat jamaah di rumah yang mau umroh atau naik haji, jangan lupa ya beli Renovit agar tetap fit saat ibadah di Tanah Suci. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bunda, cahaya surga terpancar dari wanita yang solehah. Wanita itu makhluk yang mulia dan dimuliakan. Maka belajarlah terus untuk menjadi wanita yang mulia. Saat jadi hamba, harus jadi hamba yang taat kepada Allah. Saat jadi anak perempuan, harus jadi anak perempuan yang taat kepada orang tua. Saat jadi istri, harus jadi istri
yang menyenangkan hati suami, yang ketika diperintah taat kepada suami, dan ketika diberi pandai berterima kasih kepada suami. Dan saat wanita jadi ibu, maka belajarlah jadi ibu yang baik. Karena ternyata surga diletakkan di telapak kakinya seorang ibu. Percayalah, jadi wanita soleha itu tidak mudah karena pahalanya surga. Maka wanita harus diisi dengan ilmu agar setiap harinya diisi dengan kebaikan setiap waktu. Mudah-mudahan semua di antara kita Allah bimbing menjadi wanita yang soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Tolong kami ya Allah. Jika bukan kepadamu, harus kepada siapa lagi? Kami memohon pertolongan dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan semua perempuan yang hadir hari ini, semuanya menjadi perempuan yang soleha. Yang kelak semuanya menjadi cahaya surga yang mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wanita solihah adalah pelita dunia yang disinari langit. Ia mungkin tak dikenal bumi, tapi hatinya menyimpan cahaya dari Allah. Saya Fairuz Arafik dan Ustadz Hilman Fauzi mohon undur diri sampai bertemu di kajian hati selanjutnya. Kajian hati. Angkan.